Scroll every day. Dalam suatu hari, pasti kita tidak pernah terlewat untuk melihat suatu konten. Sebanyak 191 juta orang Indonesia aktif menggunakan media sosial. YouTube, Instagram, TikTok. Secara tidak sadar, konten-konten yang disediakan oleh media sosial adalah topik-topik yang kita sukai. Seperti contoh, ketika kita menyukai postingan sepak bola, maka yang ada di beranda kita kebanyakan konten tentang sepak bola. Bahkan sampai ketika menonton video YouTube, iklan yang muncul pun tentang sepak bola. Dan juga mungkin kalian pernah merasakan ketika kalian mencari sebuah barang di marketplace dan kemudian kalian beralih ke platform lain, terkejut melihat iklan berisi sebuah barang yang sebelumnya kita cari di marketplace tadi. How? Bagaimana bisa? Inilah yang disebut dengan filter bubble atau gelembung penyaring. Secara tidak langsung, algoritma filter bubble pada media sosial yang kita miliki akan merekomendasikan konten yang sering kita ikuti dan sukai. Filter bubble ini akan menyajikan informasi berupa konten-konten yang sesuai dengan minat si pengguna media sosial. Konten-konten yang relevan tersebut membuat merasa kita betah berjam-jam untuk bermain media sosial. Sayangnya, filter bubble membawa beberapa dampak buruk bagi para penggunanya. Yang pertama, filter bubble membuat orang terisolasi secara intelektual. Informasi atau konten yang didapatkan seorang pengguna akan terbatas pada konten sejenis yang disukainya akibat algoritma yang berlaku. Maksudnya, mereka akan berfokus pada satu sudut pandang yang mereka sukai. Informasi yang berlawanan akan diabaikan. Hal ini bisa membentuk individu yang merasa dirinya paling benar atau anti kritik. Contohnya, ketika kamu percaya bahwa bumi itu datar, dan ketika konten yang menjadi makanan sehari-hari berhubungan dengan bumi datar, kamu akan semakin percaya bahwa bumi itu datar. Ketika menemukan informasi yang bertentangan, maka dengan mudah kamu akan mengabaikannya. Yang kedua, filter bubble membentuk pribadi yang ignorant. Pada kenyataannya, filter bubble ini menciptakan efek echo chamber. Artinya, kita seolah-olah sudah mengetahui semua hal yang terjadi di sekitar kita. Padahal tidak. Hal ini menyebabkan orang acuh tak acuh tentang informasi penting yang dirasa tidak memiliki hubungan dengan dirinya. Yang ketiga, menjual data kita. Sudah bukan rahasia lagi bahwa internet adalah tempat yang nyaris tanpa privacy. Algoritma situs-situs di internet bisa mengenali profil kita dan menjualnya ke para pengiklan. Banyak situs yang menawarkan konten berdasarkan browsing history, usia, gender, lokasi, dan data-data lainnya. Hasilnya, kita akan lebih banyak menemukan informasi yang relevan dan kita sukai. Itulah mengapa iklan yang ditampilkan pada setiap orang sesuai dengan apa yang mereka suka. Efek dari algoritma filter bubble ini bisa kita hindari atau bahkan bisa kita hilangkan. Yang pertama, sebagai pengguna, kita harus bisa menggunakan sosial media secara bijak dengan cara mencari informasi atau konten yang bersifat random dan universal. Dari hal ini, kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan variatif. Kita sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya agar kita tidak melihat suatu dari satu sudut pandang saja.
Yang kedua, kita harus menerapkan perilaku berpikir kritis. Untuk terhindar dari efek filter bubble, perilaku ini membawa seseorang untuk mengakar dari pertanyaan dan sikap skeptis untuk menguji valid atau tidaknya suatu informasi. Allah berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." Dan yang terakhir, untuk mengurangi dampak filter bubble ini, kamu harus rajin menghapus browsing history, mengaktifkan adblocker, membaca artikel dari sumber yang terpercaya, dan sebisa mungkin perluas topik yang kamu konsumsi. Dan satu kalimat penutup dari kami, bijaklah dalam bersosial media. Bye-bye.